Ilham. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, silakan bisa cek teman-teman kalian apakah ada baru kosong atau tidak. Ada berangkat? Oke, sebentar. Nah, sebelum juga seperti biasa kita di pagi hari bakal menyanyikan lagu nasional. Jadi kita bakal menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Mungkin bisa anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang sumber energi di sekitar kita. Ada yang tahu energi nggak? Kita apa? Contoh-contoh energi deh. Listrik. Terus ada lagi? Panas. Ada lagi? Energi kimia. Oke, kita bakal mengulik semua energi itu di pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak bakal menyajikan video. Di video ini bakal ada beberapa masalah tentang energi. Nanti kalian lihat, bisa disimak karena nanti bisa berhubungan dengan LKM atau lembar kerja murid yang akan berbagi ke anak-anak sekalian. Oke, mungkin itu tadi video. Di video itu ada permasalahan mengenai sumber energi di sekitar kita. Tadi di video ada menyajikan beberapa sumber energi. Ada yang bisa menjawab sumber energi apa saja? Listrik. Tadi ada jam. Biasanya jam menggunakan sumber energi dari apa? Kimia, dari baterai ya. Ya, ini ada pertanyaan sedikit dari video. Apa yang anak-anak lakukan jika terjadi pemadaman listrik saat kalian ingin melakukan aktivitas sehari-hari? Nyalakan lilin. Terus? Kayu bakar. Oke. Jadi
energi di luar listrik ya, selain listrik itu ada bahan bakar. Itu contohnya seperti tabung gas. Sebenarnya yang disebutkan Rahma bahwa kalau tabung gas habis itu kita bisa menggunakan api ya, kita bisa buat menanak nasi dan memasak. Nah, ada yang tahu nggak sih dari video tadi kenapa listrik bisa padam? Nah, jadi di video menjelaskan atau menayangkan bahwa di video itu seorang laki-laki itu menggunakan televisi, radio dan lain-lain. Terus tadi menunjukkan meteran atau meteran ya, terus di rumah kalian ada meteran. Itu meterannya menunjukkan bahwa tidak kuat dayanya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana ada kegiatan di sekolah tetap berjalan tanpa listrik PLN? Ini kan kita bapak sama anak sedang belajar menggunakan media yang namanya televisi. Jika tidak ada listrik, otomatis televisinya tidak nyala. Benar atau tidak? Nah, cara mengatasi permasalahan itu gimana? Pakai papan tulis, oke, sebentar. Karena papan tulis itu tidak menggunakan energi sama sekali. Jadi sebelum memasuki pembelajaran lebih dalam lagi, ini Bapak perlu menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran. Jadi yang pertama, melalui video pembelajaran tadi tentang energi di sekitar kita, anak-anak dapat menyebutkan berbagai jenis energi seperti matahari, air, angin, makanan, bahan bakar, baterai, dan panas bumi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui lembar kerja murid yang Bapak kasih nanti, anak-anak dapat menghubungkan sumber energi dengan bentuk energi yang dihasilkannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, karena nanti pas LKM kalian diskusi ke sesama kelompok, dan setelah itu kalian mempresentasi kelompoknya, mempresentasi hasil kelompok. Di situ anak-anak dapat menjelaskan manfaat dan cara pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak akan memberikan LKM ya, lembar kerja murid. Di sini sistemnya akan dibagi dua kelompok saja. Di sini ada bangku depan dan bangku belakang. Bangku depan kelompok pertama, bangku belakang kelompok kedua. Jadi paham ya? Mungkin sebelum pengerjaan, di sini ada beberapa jenis permainan di LKM. Ini Bapak kasih LKM dengan semi permainan juga. Sini untuk jenis yang pertama yaitu kalian bisa memilih atau bisa menjawab semuanya. Di sini ada contohnya yang udah Bapak kasih tulisan juga. Di sini ada gambar apa? Kipas ya. Nah, di sini ada perubahan energinya. Contoh, kipas itu sumber energinya dari listrik dan berubah menjadi energi besar. Jadi dipahami ya jenis soal pertama. Oke, jenis soal yang kedua ini lebih gampang lagi. Mungkin kalian pernah bermain seperti ini. Jadi kalian bisa memasang-masangkan atau menghubungkan. Ini ada gambar kompor, nanti bisa dihubungkan dengan bunyi atau dihubungkan dengan cahaya sesuai dengan pembelajaran kalian. Dan ini ada jenis soal yang ketiga. Jadi di sini memperlihatkan tentang gambar sumber energi dan fungsi. Jadi contoh ada di sini matahari. Di matahari ini adalah sumber energinya apa? Panas atau cahaya. Terus fungsi dari panas cahaya itu apa?
Mungkin dari penjelasan Bapak ada yang masih ditanyakan? Tidak. Bisa dimulai pekerjaan LKM-nya? Silakan dikerjakan. Tadi sudah Bapak sajikan video animasi. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Mana kelompok satu ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung? Ini gambar apa? Ini gambar terkimia. Kelompok dua bagaimana? Gampang ya? Jadi melihat dari video dan melihat dari kehidupan sehari-hari kalian mesti pernah melihat atau merasakan energi yang ada di LKM. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Yang maju kelompok 1 kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1 bisa perwakilan saja. Karena yang mempresentasikan hanya kelompok 1, nanti kelompok 2 bisa sambil mengoreksi LKM sendiri ya? Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky, perwakilan dari kelompok 1. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari LKM. Yang pertama di sini teman-teman ada gambar matahari. Matahari itu termasuk sumber energi panas berfungsi untuk menghangatkan bumi. Yang kedua ada makanan. Sumber makanan, sumber energi jadi dari makanan berfungsi untuk memberi tenaga bagi manusia. Yang ketiga ada angin berfungsi untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir ada baterai, sumber energi listrik dan kimia berfungsi untuk menyalakan alat elektronik dan sebagainya. Oke, terima kasih. Coba kita kasih tepuk apresiasi teman-teman, anak-anak. Oke, karena tadi udah mengulas di LKM, Bapak tanya dulu untuk kelompok 2 ada perbedaan atau enggak? Tidak. Oke, ini masih ada beberapa kesalahan. Nanti kita koreksi bareng-bareng di penjelasan Bapak berikutnya. Oke? Nah, karena tadi dari anak-anak sudah menjawab atau menyelesaikan LKM yang Bapak berikan, jadi Bapak akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi mengenai sumber energi. Di sini mungkin Zulfia bisa membaca apa itu sumber energi. Sumber energi adalah benda yang menyimpan atau menghasilkan energi. Oke, di sini sumber energi adalah benda yang menyimpan atau menghasilkan energi. Contoh energi matahari ya. Di situ dari matahari itu menyimpan energi panas dan energi cahaya dan bisa menghasilkan energi tersebut untuk kehidupan di bumi. Next. Di sini ada beberapa contoh dari energi-energinya. Di sini yang pertama adalah energi matahari. Di sini perlu anak-anak ketahui, energi matahari itu merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Dan ada yang tahu ini gambar apa? Nah, panel surya berfungsi sebagai penyimpan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Nah, mungkin untuk anak-anak yang belum pernah lihat di atap sekolah kita itu ada panel. Silakan besok atau nanti kalian kalau pulang sekolah atau ketika istirahat bisa melihat dari bawah, itu terlihat panelnya. Itu warna hitam ya, kalau di gambar itu warna kuning, tapi sebenarnya warna panel itu biasanya warna biru atau kuning. Kenapa? Ini gambar aja ya. Contoh. Ini bentuknya tetap kotak-kotak seperti itu.
Kemudian mungkin ini yang benar dulu. Ya, mungkin dari anak-anak juga tahu lah matahari itu fungsinya untuk apa. Yang pertama menjemur pakaian kalian, menjemur baju. Terus cahayanya juga bisa menyinari bumi. Di sini kalian tidak perlu menggunakan lampu di siang hari dan pagi hari. Seperti itu. Mungkin anak-anak juga bisa memberikan contoh yang lebih banyak karena sudah bisa dilihat lah matahari itu fungsinya apa saja. Kemudian yang kedua di sini makanan. Mungkin baru tahu atau sudah tahu kalau makanan itu adalah sumber energi, merupakan sumber energi. Sudah tahu ya? Karena dari diri kita sendiri deh, dari diri anak-anak sendiri, kalau nggak makan mesti lemas ya nggak? Iya. Karena butuh asupan nutrisi. Kenapa? Nah itu juga jangan terlalu over makannya ya, jangan terlalu kurang juga. Karena kalau over itu bisa menyebabkan ngantuk dan kurang bisa menyebabkan lemas. Karena tubuh kita butuh asupan nutrisi untuk menghasilkan energi supaya kita bisa optimal dalam beraktivitas. Terus selanjutnya bahan bakar. Jadi Rama sempat menyinggung kalau menaruh nasi bisa gantinya menggunakan kayu bakar dan menggunakan tabung gas atau memasak yang lain. Jadi bahan bakar itu tidak cuma gas ya. Di sini Bapak memberikan contoh gambarnya gas. Tapi di lain hal itu bisa seperti contoh bensin atau solar. Jadi bensin itu mungkin kalian diantar jemput oleh orang tua menggunakan motor, nah itu bahan bakarnya bensin. Kemudian truk-truk, bus-bus itu juga bahan bakarnya solar. Mungkin fungsi dari bahan bakar juga kalian bisa memberikan contoh yang lebih banyak lagi karena gas juga bisa melihat ibu kalian memasak, bensin juga bisa melihat kendaraan yang mondar-mandir di jalan gitu ya. Fungsinya itu seperti itu. Kemudian air. Ini air juga merupakan sumber energi utama ya, karena ini sangat diperlukan oleh manusia, makhluk hidup terutama. Di sini contoh perubahan air ya, mungkin di sini ada PLTA. Kalian tahu PLTA? Iya, Pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau angin, kenapa? angin juga apa? Iya, ada dua, PLTA sama PLTA air sama PLTA angin. Oh itu dua apa? Iya. Itu ada dua kepanjangannya. Terus mungkin di sini ada ya di Semarang, atau Bapak baru di Semarang jadi kurang paham. Di sini ada PLTA juga, tapi di tempat Bapak di Kebumen itu ada PLTA, terutama di tempat-tempat kayak waduk atau bendungan itu ada PLTA. Nah untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi biasanya PLTA itu ada di bendungan-bendungan, jadi memanfaatkan arus air yang deras. Dan itu juga dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik. Dan mungkin manfaat yang lebih lanjut dari energi air itu anak-anak bisa tahu ya, untuk kalian mandi, untuk kalian beraktivitas dan lain-lain. Kemudian angin. Sini angin juga menghasilkan listrik dengan apa ini? Tahu? Kincir angin ya. Kincir angin. Mungkin kalau kalian lihat YouTube itu di Belanda banyak banget kincir angin. Itu fungsinya itu untuk menghasilkan listrik juga. Dan angin itu juga kalian mesti tahu fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Ya main layangan, terus bisa untuk mengeringkan baju juga bisa ya, selain panas kalian. Ya untuk nafas juga. Kemudian ada baterai. Di sini baterai juga menghasilkan energi listrik dari energi kimia. Jadi mungkin kalian kalau pernah membuka baterai, bisa ada bahan-bahan kimia yang bisa
disatukan untuk membuat energi listrik. Mungkin kalian anak-anak pernah memegang baterai. Itu biasanya untuk baterai jam, mungkin baterai mobil remote, remote TV, terus mainan-mainan kalian itu menggunakan baterai. Jadi baterai itu menghasilkan listrik. Oke, mungkin Bapak akan mengulas balik sedikit mengenai penjelasan Bapak yang tadi sebelum memasuki soal evaluasi. Tadi sumber energi yang anak-anak dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini apa saja, Pak? Yang pertama listrik, yang kedua cahaya, panas, air, angin. Tadi makanan energi apa? Kimia. Sudah paham ya? Terus untuk manfaat-manfaatnya juga sudah paham karena di beberapa contoh Bapak tadi mungkin kalian pernah berkecimpungan atau pernah bersentuhan dengan energi tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk menguatkan pemahaman kalian. Ini ada beberapa soal, nanti kalian bisa kerjakan semuanya di kelas saja ya, nggak usah dibuat pekerjaan rumah ya, biar nggak ribet. Bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ini bisa diteliti lagi karena nanti kalau nilainya kurang dari KKTP, kalian terus bisa mengulang lagi dengan cara remedial. Kemudian kalau di atas KKTP, anak-anak bisa mengikuti pengayaan yang nanti Bapak berikan. Sekarang bisa dikerjakan ya anak-anak? Terima kasih. Sudah selesai? Sudah yakin? Sudah diteliti? Oke. Ambil aja. Oke, mungkin bisa ditunggu nilainya besok karena Bapak perlu menilai dulu dan dipastikan kalian ikut yang remedial apa pengayaan. Yakin? Di sini sebelum menutup ya, karena tadi penjelasan Bapak udah kalian merasa paham. Di sini Bapak memberikan permainan lagi. Ini ada game quiz. Ini bisa dijawab bareng-bareng ya. Pertama mungkin kipas angin bisa berputar karena menggunakan energi dari lanjut ya. Sumber energi di besar bumi seperti apa? Matahari. Dan makanan yang kita makan memberikan tubuh kita energi untuk gerak. Benar? Lanjut, kompor gas dapat menyala karena menggunakan energi dari kompor gas. Ayo, dapat menyala karena menggunakan energi dari api itu menghasilkan ya. Kemudian air yang mengalir deras di bendungan tadi dapat menghasilkan energi apa? Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya pada alat lampu. Benar lagi. 3 lagi ya. Angin yang berhembus dapat digunakan untuk menggerakkan mesin.
betul. Kemudian contoh penggunaan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah pintar. 9. Jika kita harus menggunakan listrik maka Energi cepat habis. energi cepat habis. Oke, benar Putri. Kemudian yang terakhir, menghemat energi dapat dilakukan dengan cara. Mematikan. Oke. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih karena ternyata anak-anak Bapak sudah pintar semuanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat gampang ya nggak? Ya. Di sini langsung aja karena poin 1 apa yang telah kalian pelajari hari ini tadi udah Bapak ulas mengenai sumber energi. Mungkin langsung aja di pertanyaan kedua. Pembelajaran apa yang tadi anak-anak suka? Yang ternyata ini, ternyata ini. Perubahan energi. Siapa? Panel surya. Kincir angin. Kemudian ada bendungan yang ternyata bisa menghasilkan listrik ya dengan menggunakan PLTA. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Marah. Kira-kira Marah. Atas. atas ya, atas ya. Biasa saja, Pak. Atas aja. Marah. Netral. Kalau di sini ya. Tidak ada marah. Bapak harap semuanya senang ya mengikuti pembelajaran pada pagi Iya. hari ini. Oke, terima kasih anak-anak hebat untuk pembelajaran pagi hari ini. Mungkin Bapak cukupkan di sini. Silakan karena dibuka dengan doa maka akan dihadiri dengan berdoa. Silakan anak Ilham sebagai ketua kelas bisa dimulai. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan bisa istirahat, bisa jajan, jangan jajan sembarangan, bisa sakit perut. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Namanya juga Teman kan? Ayo, Wih. sudah. Wih. Bener sih. Teman.